dan tersebut di dalam khutbah bahwa tiada makruh mengambil wudu dan mandi dengan air zam-zam, dan tiada haram menghilangkan najis dengan air zam-zam. Tetapi terutama janganlah dihilangkan najis dengan dia. Nah, jadi hukumnya berwudu ataupun mandi wajib dengan air zam-zam. Jadi kada makruh di sini lah, artinya boleh-boleh aja. Seandainya kita hendak berwudu ataupun mandi wajib dengan air zam-zam, nah ini hukumnya kada makruh. Lawan daripada makruh boleh-boleh aja, karena maksudnya bukan sunnah lah, tapi boleh. Dan juga tiada haram menghilangkan najis menggunakan air zam-zam. Jadi kita membersihkan najis, umpama baju yang digunakan itu baju zam-zam. Nah ini di sini ada haram hukumnya, ada haram yang sekurang-kurangnya makruh lah. Hukumnya daripada haram itu kan makruh, tapi hukumnya ada haram. Tetapi di fikih itu dalam pembahasan masalah istinja itu, beristinja dengan baju zam-zam itu hukumnya khilaful aula. Yang ulama khilaful aula. Arti khilaful aula itu artinya menyalahi lebih utama, ada digawi lebih baik maksudnya lah. Jadi beristinja dengan baju zam-zam, jadi artinya seandainya digawi ya ada berdosa juga, cuman ada menggawi itu lebih baik, tidak menggawi itu lebih baik. Itu khilaful aula. Jadi biasa ada lain selain istinja membersihkan najis, misalnya digunakan air yang digunakan itu air zam-zam. Nah itu hukumnya kada makruh, ya sekurang-kurangnya tadi kada haram lah, sekurang-kurangnya makruh ataupun khilaful aula. Karena baju zam-zam ini termasuk air yang termulia kedua setelah air yang keluar daripada celah dirinya Rasulullah. Itu yang ulama dalam syair itu adalah afdalul yahi ma'ruqan naba min bayi musbu'in nabiyyil muttaba yali imam zam-zamin wal kawsari fadilu misbasun ma'baqin anuri. Air yang paling utama, yang paling afdal itu adalah air yang muncul ataupun keluar daripada celah-celah dirinya Nabi Muhammad SAW. Nah ini baju yang paling mulia, yang paling afdal, baju yang keluar daripada celah-celah dirinya Rasulullah. Yani imam zam-zami, kemudian diikuti dengan air zam-zam. Nah ini air zam-zam ini air kedua, urutan yang termulia baju. Al-Kausari, kemudian yang ketiga adalah baju telaga Kausar. Ini urutan yang ketiga. Fani Lumisra, kemudian yang keempat adalah air Sungai Nil Mesir. Summa Baqil An-Nuri, kemudian diikuti dengan air-air sungai yang lain. Nah, itu urutan daripada air-air yang termulia. Bermula air zam-zam itu terlebih mulia daripada air haud, air telaga Kausar. Jadi kalau dibanding air zam-zam dengan air telaga Kausar, ini yang lebih mulia dan ini adalah air zam-zam. Nah alasannya kenapa? Karena ada hati Nabi Muhammad yang dibasuh dengan dia. Nah pada saat Nabi sebelum Isra Mi'raj itu kan Nabi dibasuh hati sini itu dengan air zam-zam. Maka ia dibasuh ia melainkan dengan yang terafdal. Artinya seandainya baju telaga Kausar itu lebih mulia, maka tentunya Jibril itu menggunakan telaga Kausar untuk membasuh hati Nabi. Tapi nyatanya yang digunakan di saat itu adalah air zam-zam. Nah ini menunjukkan bahwasanya baju zam-zam inilah baju yang paling afdal. Tetapi air yang terbit daripada selang-selang ataupun celah-celah jarinya Nabi Muhammad ini adalah yang terafdal daripada air zam-zam. Nah, kalau air zam-zam tolonglah dibanding dengan air yang keluar dari celah jari Nabi tadi. Nah itu air yang dari keluar dari celah Nabi itu
baju itu diminum oleh para sahabat yang dikatakan ada yang jumlahnya sampai 1.500 orang di saat kejadian Hudaybiyah itu kan. Nah, maka baju nomor 3 dalam wadah sedikit itu ada berkurang. Sahabat semuanya kenyang dengan baju tadi, minum semuanya sekanyang-kenyangnya, dan bahkan bukan hanya minum aja, berwudu pula dengan baju sedikit tadi. Nah, bajunya tidak berkurang. Kenapa? Karena ada baju yang menambah daripada baju itu, yaitu baju yang keluar daripada celah jarinya Nabi Muhammad SAW. Ini baju yang paling mulia. Nah, itu ada suatu faedah daripada ulama. Ujar ulama, ada bacaan untuk menangkal racun, Nah, sebelum kita meminum baju itu, seumpama kita khawatir kalau kamu baju ini dibuat racun, nah maka bacaan untuk menangkal daripada racun itu, bacaannya adalah ya ma'u dunya ma'u zam-zam yu'bil bisalam. Wahai air dunya, air zam-zam bagiin salam melalui bacaannya. Wahai air dunia, air zam-zam mengucapkan salam kepada engkau. Nah, itu apabila dibacakan itu, insya Allah baju yang tadinya umpama dibuat diurang racun, insya Allah hanya kembali kepada netral, kepada racun lagi. Hancur racunnya tadi dengan ucapan salamnya apa? Salam bagi zam-zam tadi. Jadi bagi zam-zam ini kan pemimpinnya baju. Jadi apabila kita ucapkan tadi wahai baju dunia, apabila bahasa Arabnya dibaca ya ma'u dunia ma'u zam-zam yu'bil bisalam. Wahai air dunia, air zam-zam mengucapkan salam kepadamu. Nah, dalam riwayat baju zam-zam ini adalah air yang terbit daripada surga. Itu dalam hadis, ada hadis di bawah dalam syarahnya itulah. Ujar Nabi mengatakan innallaha anzala minal jannah khamsata anharin saybun wa huwa nahrul hindi wa jaywun wa huwa nahrul balhi wa dijlah wal furat wa huma nahrul iraq wa nil wa huwa nahrul misr anzalallahu min ainin wahidah wa hiya min uyunil jannah. Ujar Nabi, sesungguhnya Allah menurunkan daripada surga itu ada 5 sungai. Jadi satu aja mata airnya adalah mata air surga. Kemudian Allah menurunkan ke bumi 5 macam sungai. Yang pertama adalah sungai Saibun. Nah, Saibun ini letaknya ada di India. Di India. Ini adalah sungai yang sumbernya itu mata airnya dari surga. Kemudian yang kedua, ujar Nabi, wa Jaywun. Nah, Jaywun ini adalah sungai yang ada di Belgi. Belgi di sini Khurasan, Irak kan, di Irak namanya. Kemudian wa Dijlah wal Furat, sungai Dijlah, sungai Furat ini adalah 2 sungai yang ada di Irak. Kemudian yang kelima wa Nil wa huwa nahrul Misra, sungai Nil yang berada di Mesir. Nah, ini 5 sungai inilah ujar Nabi Allah turunkan ke bumi dari sumber yang satu, yaitu mata air sumber daripada surga. Jadi sungai Saibun adalah di India, sungai Jaywun di Belgi, di Khurasan, Irak. Kemudian sungai Dijlah dan sungai Furat ini di Irak juga. Kemudian sungai Nil itu di Mesir. Nah, kemudian ada tambahan lagi dari ulama, ada dua lagi lah, 7 jumlahnya, yaitu sungai Sayhan dan sungai Jaihan. Ini letaknya ada di Armenia. Sayhan tadi di Adinah itu daerah Armenia juga. Jaihan ini juga letaknya di Armenia, yaitu di daerah Masisa. Jadi 7 macam sungai ini adalah bersumber daripada mata air surga, termasuk Zam-Zam tadi. Nabi sudah menyebutkan. Kemudian kita masuk faslun pada menyatakan air musta'mal. Bermula air musta'mal itu yaitu air yang sudah terpakai pada taharah. Taharah ini adalah wudu atau mandi wajib.
yang tiada dapat tiada daripadanya. Jadi maksud tiada dapat daripadanya itu wudunya ini, mandi wajibnya ini adalah wudu dan mandi yang memang wajib. Kita itu mau kada mau pasti wajib wudu. Kita itu mau kada mau pasti mandi wajib karena hukumnya wajib. Nah maka baju yang dipakai daripada taharah, wudu dan mandi wajib tadi itu adalah baju yang sama ada ia berdosa meninggalkan dia atau tiada berdosa atau tiada. Nah jadi yang dimaksud berdosa ini ya wudu tadi, wudu wajib, mandi wajib. Nah soalnya apabila kada wudu kada mandi wajib jadi berdosa kita. Sembahyang kada sah apabila kada wudu, mandi wajib kada sah, kada wudunya kada sah, sembahyangnya kada sah, kada kita keempat hukumnya ibadah-ibadah yang memerlukan kepada suci. Nah ini hukumnya haram ya apabila kada mandi wajib. Nah jadi sama ada taharahnya itu di sini berdosa di saat kita itu meninggalkan itu ataupun kada berdosa. Nah kayak apa contohnya kada berdosa itu seperti wudu kanak-kanak ataupun wudunya orang gila atau mandi wajib daripada orang gila. Nah ini jadi wudu yang dipakai, air wudu yang dipakai kanak-kanak yang berwudu ini bajunya itu hukumnya sama juga. Nah si kanak-kanak tadi ya seandainya kada berwudu ada berdosa juga karena memang belum baliknya. Karena sembahyangnya pun belum wajib bagi kanak-kanak yang belum balik itu lah. Nah maka seandainya kada berwudu ya kada berdosa juga ya. Tapi seandainya si kanak-kanak tadi berwudu, nah maka baju sisa daripada wudu kanak-kanak yang belum balik tadi tetap bukan sama. Nah, ataupun orang gila, orang gila ini junubnya, kemudian mandi daripada bekas baju mandinya orang gila tadi itu juga hukumnya sama. Tapi seandainya kada mandi ya kada berdosa juga karena orang gila ini kan kada mukallaf, ada dibebani hukumnya. Yang disebut dengan ayat musta'mal. Nah kemudian seperti ini contoh-contoh baju yang musta'mal. Air yang terpakai pada wudu yang fardu dan mandi yang fardu. Wudu wajib ataupun mandi wajib. Nah, yang pertama dijelaskan lah. Kemudian yang kedua yang sudah terpakai pada wudu kanak-kanak dan jika ada ia belum mumayyiz sekalipun. Belum mumayyiz itu artinya belum bakal kan? Kalau mumayyiz itu kan artinya sudah bakal ya, tapi belum balik juga. Nah sedangkan anak yang belum balik jadi belum mumayyiz saja dihukumkan bagi itu musta'mal baru bekas wudunya tadi, apalagi kadang-kadang yang sudah mumayyiz atau balik. Seperti contohnya diwudukan akan anak-anak yang belum mumayyiz tadi oleh walinya karena tawaf. Jadi misalnya anak tawaf di Baitullah kan hukumnya wajib suci. Nah diwudui oleh si wali kanak-kanak tadi kuitannya umpama. Nah maka bajunya itu baju bekas wudu kanak-kanak yang belum mumayyiz itu. Nah itu hukumnya adalah musta'mal. Nah ulama mengatakan pengertian mumayyiz itu artinya orang kanak-kanak yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Apabila sudah bisa tiga macam itu, nah itu maksudnya mumayyiz sebenarnya. Tapi belum balik lagi, jadi belum wajib sembahyang, belum ibadah-ibadah yang lain belum wajib, cuma sebagai indikan saja kita belum sembahyang. Dan batasnya mumayyiz itu sesuai dengan hadis Nabi itu kan apabila umur 7 tahun dan Nabi suruh sembahyang. Nah, ini batas mumayyiz. Ada lagi ulama mengatakan mumayyiz itu orang yang bisa membedakan yang mana makanan dengan barang api. Jadi bakal sudah jadi orangnya. Seandainya disuruh memilih di makanan di barang api, makanan diambil itu makanan misalnya itu. Nah ini berarti orangnya bakal. Kamu memilih barang api berarti ada normal akalnya. Ini belum mumayyiz lagi. Nah kemudian yang ketiga, dan wudu daripada wudunya Hanafi yang tiada berniat. Jadi Imam
Hanafi itu kan di antara fatwa sidin, pendapat sidin bahwasanya wudu itu sah aja walaupun tidak ada niat. Ada yang penting dari Imam Hanafi itu gawiannya niatnya. Di Al-Quran itu kan idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum, langsung disuruh untuk membasuh wajah. Jadi kalau disebutkan secara jelas di situ kan niat. Nah, jadi Imam Hanafi wudu ini ada bagian pun sahnya wudunya. Tapi madzhab kita Syafi'i kan ada sah ada bagian kan karena termasuk rukun tadi. Nah, tapi bagi bekas daripada wudunya orang bermadzhab Hanafi ini nanti sama dihukumkan musta'mal juga walaupun beda madzhab kalau kita. Nah, kemudian yang keempat adalah dan yang terpakai pada membasuh kepala ganti daripada menyapu dia. Nah, ini juga termasuk musta'mal juga adalah. Nah, kita madzhab Syafi'i itu kan bagian kepala itu wajib itu disapu aja bukan dibasuh. Nah, jadi kalau madzhab yang lain itu ada yang berpendapat dibasuh. Ada yang sebagian kepala seperti Imam Malik dan Abu Hanifah separuh, Ahmad bin Hanbal separuh, Imam Syafi'i berapa sebagian itu disapu aja bukan dibasuh. Nah, tapi seandainya misalnya bagian kepala ini dibasuh, umpamanya dibasuh mengganti daripada menyapu tadi. Nah, maka bagian bekas ketikan daripada basuhan kepala tadi itu hukumnya musta'mal. Sekalipun dibasuh itu ada wajib, sebenarnya yang wajib itu disapu kan. Nah, kemudian dan yang terpakai pada mandi perempuan yang kafirah kitabiyah. Nah, perempuan kitabiyah ini orang beragama Yahudi Nasrani tapi dia mengikut kepada Nabi Musa atau Nabi Isa. Jadi kan bagi kita Imam Syafi'i boleh kita itu kawin kepada perempuan kitabiyah. Nah, kemudian si perempuan kafir kitabiyah tadi, nah dia itu misalnya mandi wajib, untuk mandi wajib. Nah, bagi bekasnya mandi wajib itu hukumnya musta'mal. Sekalipun dia itu kan seorang kafir kitabiyah. Daripada haid atau nifas supaya halallah ia bagi suaminya ataupun tuannya yang Islam. Jadi perempuan kafir kitabiyah tadi ini mandi wajib, mandi daripada haid ataupun nifas supaya halal digauli oleh suaminya yang Islam. Nah, jadi bagi bekas mandi haid nifas itu hukumnya musta'mal. Dan juga yang terpakai daripada mandi perempuan yang gila. Nah, orang gila itu kan apabila ini untuk gila, dia sudah akan mandi kan? Ini bukan sunnah lah. Ini perempuan gila, artinya junub, umpamanya perempuan yang gila junub, kemudian mandinya. Nah, maka bagi sisa mandi perempuan yang gila tadi itu hukumnya musta'mal, bukan sunnah mandi lah. Karena orang gila itu kan apabila sembuh daripada gila kan sunnah akan mandi kan? Sunnah akan mandi. Tapi itu mandi sunnah, ini mandi wajib maksudnya. Atau perempuan yang enggan daripada mandi, maka dimandikanlah oleh suaminya ataupun ketuanannya yang Islam daripada haid ataupun nifas supaya halallah perempuan itu baginya, bagi suami dari. Nah, sekalipun perempuan yang mandi tadi berarti gila. Gila itu kan ada apa? Ada mukallaf orangnya. Tapi bagi bekas mandi itu tetap dihukumkan musta'mal. Nah, ini anak macam inilah dan sini masuk dalam kelompok baju musta'mal. Maka air yang terpakai pada yang tersebut itu tiada menyucikan, hanyalah suci jua. Nah, jadi bajunya tadi tetap memakan suci, tapi tidak bisa menyucikan. Karena bahwasanya tatkala hilanglah tegah daripada umpama sembahyang sebab memakai air itu, maka berpindahlah tegah itu, tegah ini kan larangan itu kepada air itu, maka jadi dhaiflah atau lemahlah air itu daripada mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis. Bandingnya umpamanya seperti air usaha, air bekas cucian, air bekas kita mencuci baju atau kotoran. Tatkala adalah ia memberi bekas pada menyucikan tempat atau pakaian yang dibasuh, maka jadi sucilah dirinya di tempat tadi suci dengan syaratnya yang lagi akan datang kenyataannya. Jadi
beliau memberikan alasan kenapa baju yang bekas dipakai basuhan wajib itu baju tadi hukumnya jadi musta'mal, artinya kalau dipakai lagi untuk membasuh wajib yang berikutnya. Nah karena di sini orang yang berhadas itu kan, atau orang berhadas kecil ataupun hadas besar, itu di saat dia menghubungi baju ke bagian tubuhnya atau anggota wudhunya itu, nah maka hadas tadi terangkat dengan hadas tadi hilang dengan buyan baju tadi. Nah kemudian hadas itu pindahnya ke mana? Hadas itu pindahnya ke baju tadi. Jadi yang tadinya kada boleh sembahyang sebab berhadas, kalau kita mandi lah, atau kita berwudu, nah yang kada boleh sembahyang tadi akan terangkat, larangan untuk melaksanakan sembahyang itu terangkat dengan baju tadi. Nah maka baju itu kita jadi hukum apa? Musta'mal. Artinya yang hadas tadi lah, hadas itu pindah sudah ke mana? Ke baju tadi. Nah makanya kada boleh dipakai baju itu untuk basuhan wajib yang berikutnya. Nah dibandingnya sama di sini contohnya seperti kita itu membersihkan najis, membersihkan najis, menyiram apa misalnya menyiram najis umpama. Nah maka karena baju yang kita siramkan ke najis tadi tempatnya bersih, nah maka najisnya itu pindahnya kemana? Ke baju tadi jadinya. Nah maka baju itu hukumnya baju najis hukumnya. Ada kalau ini dipakai untuk membasuh najis yang berikutnya. Nah cuman perbedaannya antara najis dan hadas ini kan kita kalau najis itu kan jelas kelihatan lah, kalau hadas itu kan kelihatan. Tapi sama antara hadas lawan najis itu sama-sama menghalangi daripada satu sembahyang, melarang daripada sembahyang apabila masih menanggung hadas atau najis. Jadi hadas itu ada kelihatan, gimana kalau najis kelihatan. Kayak kita di masjid ya kan, mana masih ada wudunya dengan masih sudah batal wudu, ada ketahuan kita, ada perbedaan dua. Karena hadas itu ada kelihatan. Ataupun orang duduk umpama ada ketahuan juga kita. Ini menanggung hadas besar umpama ada ketahuan, karena hadas itu ada kelihatan juga. Tapi kalau najis itu kebiasaannya tandanya ada kelihatan. Kecuali kita najis kopinya. Nah, adapun air yang terpakai pada taharah yang sunnah, air yang sudah dipakai pada basuhan yang sunnah, seperti yang terpakai pada wudu yang sunnah, ataupun mandi yang sunnah, dan yang terpakai pada membasuh yang kedua dan yang ketiga pada wudu ataupun mandi yang fardu, maka yaitu suci mencucikan jiwa. Nah kalau baju yang bekas dipakai untuk bersuci yang sunnah, itu tetap dihukumkan mutlak bajunya. Ada berubah menjadi musta'mal karena basuhannya basuhan yang sunat saja. Nah contohnya di sini seperti orang yang berwudu, tapi wudunya wudu sunat saja. Jadi wudu itu ada wudu wajib, ada wudu sunnah. Nah, kalau wudu wajib itu orang yang belum terangkat hadasnya, kalau dia wudu, nah maka wudunya itu wudu wajib namanya untuk mengangkat hadas tadi. Nah tapi kalau misalnya wudunya belum batal, hendak wudu ulang berikutnya, nah itu adanya wudunya wudu sunnah saja. Atau bahasa kayak gitu tajdid, jalannya tajdid wudu kan, memperbaharui wudu. Nah maka wudunya itu wudu sunnah. Nah baju yang bekas wudu sunnah itu kan ada musta'mal. Boleh kita hantai dalam wadah, umpama kita wudukan pulang. Jadi tajdid hanyalah memperbaharui wudu kan, hanya wudu bagi kita. Nah, seperti iman kita ini kan dia tapi perlu ditajdid, dia adalah jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah, perbaharilah kata Nabi iman kalian itu dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Karena kita tidak tahu penyebab mudarat itu kan banyak mana disebutkan oleh keterampilan dalam kitab beliau untuk Fathul Ghibin. Kadang-kadang kita kada sadar bagian kita hari-hari yang dianggap remeh enteng itu kadang-kadang itu penyebab mudarat. Maka untuk memperbaharui iman kita, nah maka hanya kita mengucap la ilaha illallah dan Nabi. Kalau bila kita di saat itu iman kita lepas kembali kepada murtad, naudzubillah, maka dengan mengucap la ilaha illallah tadi, nah maka kita kembali kepada iman. Ataupun mandi sunnah, nah ini juga bajunya pada bersama mandi sunnah kayak mandi hari Jumat, atau mandi hari raya, atau mandi biasa aja deh. Ataupun basuhan yang terbasuh daripada basuhan yang kedua
sudah basuhan pertama, nah maka yang kedua ketiga itu sunat aja lagi membasuh, sekalipun kada kita basuh lagi pun kada apa-apa, sah aja sudah wudunya. Tapi karena hitungan pertama itu dimulai dari hitung pertama itu apabila rata sudah. Ada setiap kali membasuh itu langsung dihitung satu lah. Kita membasuh muka maka langsung dihitung satu lah, ada mesti juga. Namun belum rata lagi sapuan yang pertama itu, nah maka belum terhitung satu lagi. Kita basuh belum yang kedua hanya rata deh. Nah maka yang kedua itu hanya dihitung satu aja. Karena mulai hitungan pertama itu di saat basuhan anggota wudu itu sudah rata kan. Ataupun mandi wajib mana? Mandi wajib itu sudah bersih sudah bersih, kita yakin bersih sudah beradaan. Nah kemudian kita berhubungi pulang untuk apa? Untuk ya mendingin-dinginakan atau untuk meyakinkan aja deh. Nah maka basuhan yang setelah bersihnya atau bersih tadi itu punya mandinya mandi sunnah aja jadi boleh lagi. Nah itu boleh baju itu digunakan untuk bersuci berikutnya. Nah kemudian syahadat air yang musta'mal yang tiada menyucikan itu, yaitu yang sedikit, yakni yang kurang daripada 2 bulan. Ini belum baca inilah nang kitab kuningnya yang belum borong-borong itu sarahnya. Jadi kalau kita memakai nang sarah itu bagaimana? Kita akan dibaca kalau dalam borong. Jadi dalam borong itu sarahnya. Air yang musta'mal yang tiada menyucikan itu, yaitu air yang sedikit, yakni yang kurang daripada 2 bulan. Jadi pertama syaratnya bagi musta'mal itu bajunya itu kurang daripada 2 bulan adalah yang ada istilah musta'mal ya. Namun baju banyak itu pada ada istilah musta'mal itu mutlak beradaan. Kemudian lagi yang sudah bercerai pada badan. Jadi syarat yang kedua, baju musta'mal itu dikatakan musta'mal apabila dia itu sudah bercerai pada badan, sudah gugur pada awal kita ya, atau anggota wudu. Nah maka baju itu dikatakan musta'mal. Adapun air yang banyak, yakni yaitu 2 bulan atau lebih, ada pikir itu apabila disebut banyak berarti 2 bulan atau lebih, maka yaitu menyucikan juga. Jadi baju mutlak adalah banyak itu baju mutlak. Hingga jika dihimpunkan air yang musta'mal yang sedikit, maka sampailah dia menjadi 2 bulan atau lebih, maka air itu menyucikan juga karena kembali kepada kuatnya sebab banyak. Nah jadi baju yang musta'mal tadi kan baju yang sedikit yang sudah terpakai daripada basuhan wajib. Nah itu seandainya kita kumpulkan baju yang musta'mal tadi kita kumpulkan dalam wadah, lalu terhimpun menjadi 2 bulan atau lebih daripada 2 bulan. Nah maka ini kembali kepada mutlak tadi karena menjadi kuat kembali kan. Dan jika jadi kurang ia kemudian daripada 2 bulan sebab diceraikan sekalipun. Nah sekalipun di sini umpama sudah terkumpul 2 bulan tadi kan jadi mutlak nih. Nah kemudian kita bagi-bagi ulang ke dalam wadah-wadah yang halus-halus. Nah itu tetap dihukumkan baju itu tetap mutlak karena sudah berhimpun menjadi banyak tadinya lah. Sekalipun kita bisa ulang bajunya tetap dihukumkan mutlak. Seperti air yang kena najis apabila dihimpunkan dia, maka sampailah ia 2 bulan dan tiada berubah padanya, maka itu suci menyucikan juga hukumnya. Nah, jadi bukan baju musta'mal saja, bahkan baju yang bukan najis sekalipun lah, baju yang bekas karena najis nah kita mengumpulkan. Berataan baju itu bekas baju karena najis, kita mengumpulkan dalam wadah terhimpun menjadi 2 bulan. Nah maka baju itu kembali kepada mutlak hukumnya. Boleh kita wuduakan, boleh kita mandiakan, boleh kita istinjaakan, boleh kita tapasakan basuh baju umpama, boleh. Sekalipun asalnya baju tadi baju najis, baju yang karena najis maksudnya lah. Tapi dengan catatan baju itu ada berubah. Umpama wadahnya ada berapa wadah, misalnya dalam wadah ini terkubur dan cecak sebiji umpama. Nah sebuahnya itu terkubur dan cecak sebiji sampai beberapa wadah ya kan kita kumpulkan dalam wadah negara. Akhirnya baju yang sedikit-sedikit yang terbuat teh cecak tadi jadi 2 bulan. Nah maka itu jadi mutlak hukumnya. Sekalipun setiap wadah kita buat teh cecak, tapi dengan catatan baju itu akan berubah. Namun kebanyakan najisnya kita berubah ya karena mutlak juga. Jadi hukum baju najis kita hukumnya.
tapi kurang daripada 2 bulan ada kawainya memakai sebelum wudhu. Nah kemudian dikamihinya baju tadi, kamihinya untuk menggenapkan 2 bulan. Padahal jelas tersebut kami dimasukkannya banyak kami tadi cukup 2 bulan genap sekalinya. Nah itu boleh dipakai baju tadi. Padahal itu campuran baju najis lawan baju rambutan najis. Tapi sebab tampung 2 bulan maka boleh dipakai ke sana sebelum wudhu wajib. Nah jelas hukum baju itu kan kita ada paham. Kenapa dia hukumnya maka 2 bulan itu pada mana sangat lagi? Itu memang syariat sudah mengatakan kita itu amrun ta'budiyun, bahasa kita perintah Allah boleh dipakai maka pakai. Kalau masalah alasannya kenapa apabila 2 bulan ada najis lagi, itu Allah yang lebih paham masalah itu namanya amrun ta'budiyun. Jadi masalah perintah Allah kita jangan mendapat takut kalau Allah menjauh dari gawe sudah. Masalah hikmah alasan ibadah itu akan usah dicari-cari alasannya kenapa. Dan demikian lagi air yang terpakai pada anggota selama belum bercerai ia daripadanya, maka tiada dihukumkan atasnya dengan musta'mal. Selama ada lagi hajat kepadanya, maka yaitu menyucikan juga. Nah baju yang masih di tubuh kita itu ada musta'mal bersih, itu masih hukum mutlak aja. Kita misalnya membuai kan mandi wajibnya. Nah kemudian gugur baju yang di rambut sini, gugur ke mana? Bagian awak kita, itu tak bisa itu sudah. Cuma tak bisanya itu masih gugur ke awak juga. Nah itu masih hukum mutlak hukumnya. Sekalipun sebetulnya tak bisa daripada anggota yang pertama dari ke anggota yang berikutnya. Tapi kalau sudah gugurnya itu ke tempat menemukan anggota tubuh, nah ini bercerai sudah deh. Nah itu hukum sama. Makanya kita gugur itu kan kita bisa dikeram tempat kita hantai ini, kita hantai ini. Kemudian bagi yang di sini kan bisa jadi lagi masih kan itu musta'mal lah, itu ada musta'mal karena bercerainya itu masih di bagian anggota ke anggota aja. Tapi kalau sudah di anggota gugurnya ke lain, nah ini kita hukumnya musta'mal. Tapi kalau dia masih mengulang balik di anggota aja, kita berikan pulang, sekuakan pulang tidak apa itu hukum masih mutlak aja. Nah kemudian hukum mandi wajib tapi menyelam ya apa hukumnya? Maka jika menyelam orang yang junub atau orang yang berhadas kecil ke dalam air yang sedikit, sedikit ini kan kurang daripada 2 bulan. Kalau umpama kita angkat drum lah, kan drum itu sampai 2 bulan kan. Lalu menyelam orang yang junub tadi di dalam baju kurang 2 bulan tadi, atau orang yang berhadas kecil. Lalu kemudian maka berniatlah ia orang yang berhadas tadi, berhadas besar atau hadas kecil itu. Nah maka dari sini niscaya terangkatlah hadas besar daripada sekalian badannya. Pada masalah yang pertama yaitu masalah orang mandi junub tadi, maka hasillah mandinya dan terangkatlah hadas kecil pada sekalian anggota tubuhnya. Pada masalah yang kedua maka sahlah wudhunya. Jadi sahnya sih diumpama dengan ada baju ini kurang daripada 2 bulan. Nah kemudian penyelamnya dalam situ buat dalam drum tadi kan kurang 2 bulan ya. Nah kemudian bagian ini dalam baju tadi bagian nawaitu al-lusra di rabbil hadasil akbari jami'an badani fardanillahi ta'ala, atau bagian mengangkat hadas kecil nawaitu wudu'a fardanillahi ta'ala. Nah maka di saat itu sah aja dua-duanya, mandi wajibnya sah, wudhunya sah. Nah alasan kenapa sah itu karena dia berniat itu dalam baju itu dihukum makan kain hukum juga. Nah lain kalau dia berniat di luar wadah tadi, nawaitul lusra di rabbil hadasil akbari jami'an badani, baru bercampur ke situ. Nah itu sama bajunya. Karena di saat baju itu belum tersentuh kulit itu bagian sudah mandi wajib. Tapi apabila dia berjalan dalam baju, bagian dalam baju tadi, maka baju itu sama hukum baju itu diguyakan di awal. Nah maka sahnya walaupun baju itu kurang 2 bulan. Dan jadi makanya dalam baju itu kurang 2 bulan, itu sampai selamat. Nah maka penyelam
gosok-gosok yang penting rata baju tadi. Nah maka mandi wajibnya sah sudah. Sekalipun baju kurang 2 bulan. Sama kayak baju yang tadi yang masih berbulan balik ke tubuh kita ya, walaupun baju sedikit, tapi karena dia masih di awal kita, pulang balik, nah maka baju itu ada usaha. Nah seperti itu juga menyelam tadi kan, menyelam dalam baju, bagian dalam baju, maka baju itu kayak hukum baju yang dibubuyakan juga, belum bisa di awalnya. Nah ini hukum mandi wajibnya ataupun hukumnya sahnya. Nah tapi karena baju yang banyak lama itu baginya kan sahnya kan, tapi apabila orang ambil mencibuk itu ada sah bagi orang. Karena baju itu baju yang dipakai oleh inya ada deh. Namun orang mencibuk diambilnya misalnya oleh orang bodoh dicibuknya baju yang bekas mandi wajib tadi. Nah itu ada sah walaupun belum keluar daripada badan belum ada itu ada sah bagi orang tapi baginya sahnya. Kondisi member itu tadi ada sah saja kan itu dipakai pada 2 bulan lagi. Jadi baju yang misalnya kurang 2 bulan ya kan. Dan jikalau junub pula yang di dalam air itu, maka ataupun berhadas pula yang di dalam baju itu, maka bagian pula yang mengangkatkan hadas niscaya terangkatlah hadasnya seperti yang telah tersebut itu karena belum bercerai ia pada air itu. Nah sekalipun di situ banyak tadi sekali timbul berkantut pulang dalam baju ya. Sudah bagian berwudu dalam baju sudah sah wudunya, berkantut pulang banyak pulang ya sah aja masih karena baju itu belum bercerai itu tubuh kita deh itu masih sah aja. Ataupun kurang minum tadi misalnya minum banyak bagian dalam baju tadi maka terangkat hadas besar ketika itu. Nah kemudian sekalinya junub pulang, kenapa? Itu junub pulang ya kan? Nah maka bagian pulang dalam baju tadi, nah sah pulang. Nah, selama dia itu belum keluar dari dalam baju tadi maka baju itu dihukumkan masih dihukumkan ada bercerai maksudnya masih berulang balik dihukumnya. Jadi bikin dia itu pokoknya ya. Maka sampai akal kita ke situ kita sebenarnya itu lah hukumnya tadi. Maka tiada dihukumkan musta'mal lah air itu pada hak dirinya, nah tetapi musta'mal ia pada hak orang lain. Namun orang lain ambil baju tadi hukumnya musta'mal, tapi bagi hak dirinya yang menyelam tadi itu masih mutlak. Nah, selama dia itu belum keluar daripada baju itu. Melainkan jika bercerai ia daripada air itu, maksudnya bercerai itu kan keluar daripada baju tadi, yakni dengan sekalian badannya, maka jadilah ia musta'mal pada hak dirinya dan pada hak orang lain. Yang pun diri aja sudah dihukum bersama apalagi orang lain. Dan jikalau menyelam orang junub ke dalam air yang sedikit dan berniatlah ia sebelum tenggelam sekalian badannya, maka terangkatlah hadas pada anggotanya yang bertemu dengan air liwat, dan harus baginya menyempurnakan mandi dengan air itu dengan menyelam, ia adalah dengan disimbol. Ini umpama diulang mandinya di bagian ini di saat kita itu masih separuh dicampur ke dalam dulu dari separuh awal timbul, separuh awal tinggalan. Nah lalu bagian mandi wajib di situ. Nah maka di saat itu nang sah ketika itu adalah nang separuh tadinya, nang separuh itu terangkat hadas, nang separuh ke atas itu belum terangkat hadasnya. Nah itu kita boleh dia itu pulang menyempurnakan separuh yang belum terangkat tadi dengan menyelam, tapi bukan dengan simbol di sini. Apabila dicibuk, nah itu ada sah kita. Ini kan separuh sudah sempurna, ya sudah sah mandi wajibnya, separuh di bawah, separuh di atas belum kan. Nah kemudian diambilnya dicibuk umpama bubuy tadi, nah itu ada sah di atas tadi karena hukumnya bercerai daripada tubuhnya di bawah tadi. Tapi kalau ini menyelam langsung itu menyelam pulang, nah maka sah aja seluruh badannya dengan baju tadi. Jadi karena inilah jika disempurnakan yang mandi dengan disimbol, nah
ataupun jika dengan tangan sekalipun niscaya jadilah air itu musta'mal, maka dia adalah terangkat hadasnya pada anggota yang